makan serba ayam bareng Mas Bucin. Aduh, ngeri jadi ayam kalau begini mah. Jadi hari ini Pelia sama Mas Bucin bakal sehari makan serba ayam. Karena ya mumpung ini malam minggu jadi bakal ada Mas Bucin nih nanti. Namun karena ini masih pagi jadi Pelia sendirian dulu ya makan ayamnya. Nah buat sarapan Pelia milih buat makan ayamnya ayam geprek. Masih pagi udah begayaan makannya ayam geprek. Kalian lihat cabenya, udah ada Pelia lu mah cari penyakit dah. Tapi serius sih ayam geprek sambal bawang tuh kayak nggak ada yang ngalahin gak sih? Apalagi pas di bagian kulit crispy-nya. Wah, ini aku sampai beli porsi ekstra. Tapi kalau kalian lebih suka ayam geprek sambal bawang atau lebih suka yang kayak ayam penyet sambal ijo gitu, udah deh buat ayam geprek ini ratingnya udah pasti 10/10. Sampai jumpa nanti pas kemana ini Mas Bucin. By the way, coba kalian nilai outfit aku hari ini 1-10 pakaian serba hijau ini dapat nilai berapa? Nah ini nih, kok tiba-tiba dia muncul. By the way, hari ini Mas Bucin gak akan merasa tertekan karena makan ayam itu adalah makanan kesukaan dia. Jadi kayaknya sih hari ini adalah hari dimana dia bikin video dan merasa sangat bahagia. Oke, untuk makan siangnya kita tuh mau cobain yang namanya chicken. Pelia tuh sering liat ini di FYP tapi tuh nggak pernah nyobain. Jadi dia kayak ayam panjang terus diisi sama saus. Kalau Pelia nggak salah, harga satu pieces ukuran besarnya tuh sekitar 40-50 ribuan. Dan ternyata rasanya ya rasanya enak, unik. Tapi menurut aku nggak yang sebegitu wahnya gitu. Tapi ya seru sih, sensasinya digigit terus ada saus di dalamnya. Buat yang mentai saus kita mau kasih nilai 7. Buat yang garlic cheese saus kita mau kasih nilai 7,5/10. Oke, sampai jumpa nanti pas makan malam. Nah buat makan malam ini Mas Bucin nih yang milih. Dia pengen makan sate ayam. Padahal kalau ke sate Maranggis ini kan harusnya mesennya kambing ya. Cuman ternyata rasa sate ayamnya nggak kalah enak sih. Potongan ayamnya besar tapi sayangnya agak sedikit keras. Tapi emang bumbu sate Marangginya enak. Nilai dari kita buat satenya 7,5/10 deh. Tenang, selain sate ayam ini kita juga pesen sop ayam. Serba ayam sampai pusing makan ayam. Tapi ini rasa kuahnya enak loh. Ah sayang daging ayamnya keras. Jadi nilai buat sop ayamnya juga 7,5/10. Capek juga yang ngunyah ayam seharian. Jadi segitu aja buat video hari ini. Bye, love you. Hai. Jadi selama satu hari ini Pelia mau makan ala Bunda Cora. Yalah. Karena Pelia sering banget dan selalu nontonin kalau Bunda Cora lagi nge-live. Jadi hari ini aku pengen sehari makan ala Bunda Cora. Bunda kita bersama. Nah jadi buat di pagi hari karena Pelia tuh pernah lihat Bunda Cora makan nasi rendang. Terus dia juga sering banget makan Indomie dan pakai sayur lalapan, nggak pernah ketinggalan tuh. Jadi ya udah itu sarapan pagi Pelia. Ini Pelia udah siapin nasi sama rendang dan tentunya kita harus masak dulu si Indomie seleraku. Ini kalau di live Bunda Cora dia lagi masak pasti joget nyanyi. No comment itu si derita lo masa bodoh. Bener gak sih? Bener kan nyanyinya? Udah joget-joget nyanyi-nyanyi selesai masak Indominya. Sekarang waktunya untuk kita makan. Ampun sih sama Bunda Cora, dia sekali makan tuh bisa sebanyak ini. Tapi yang gak heran juga secara dia kan kerja capek banget ya di McD. Kita yang berdiri bentaran aja suka ngeluh apalagi Bunda Cora. Dan ternyata makan nasi rendang pakai Indomie emang enak banget sih. Dan aku baru tahu kalau ternyata makan sayur lalap tuh enak ya. Kriuk-kriuk seger berair. Kayaknya makan sayur lalap nih bakal jadi sebuah kebiasaan baru sih buat Pelia. Dan aku tuh kagum sama Bunda Cora karena walaupun dia tinggal di luar, dia tuh lebih sering makan makanan Indonesia, masak sendiri. Ya buat makanan Indonesia kayak gini ditambah Indomie, nilainya 1.000.000/10 sih. Ayo makan siang. Ini aku tuh pernah lihat Bunda Cora keluar buat makan pasta. Jadi ya udah nih Pelia juga keluar rumah dan mencari tempat makan pasta yang ala-ala Italia konsep Eropa gitu. Dan kalian tau gak sih harga satu porsi pasta ini berapa? 170.000. Aduh. Di sini tuh aku pesen pasta aglio olio. Dan karena Bunda Cora tuh makan pastanya yang ada udangnya, jadi ini aku juga pesen pastanya ya yang pakai udang. Enak juga ya ternyata ngikutin makanannya si Bunda Cora. Buat pastanya aku mau rating 8/10 deh. Karena emang enak sih. Dan buat makan malamnya aku mau ke McD. Ya bener, McDonald's. Di live-nya Bunda Cora habis kerja dari McD makan di McD. Aku pesen McFlurry. Dan asli sih aku kayak makan itu sambil ngebayangin Bunda Cora yang capek kerja pulang kayak gitu loh. Gak tau kenapa kepikiran. Kayaknya sih karena aku juga baru pulang selesai ngonten, capek sendirian, jadi berasa mirip gitu loh sama kehidupan Bunda Cora. Terus aku juga pesen cheeseburger yang kayak dimakan sama Bunda Cora. Kalau kentang McD gak usah ditanya deh ya rasanya kayak gimana. Buat makanan di McD tentu ratingnya 10/10. Ternyata walaupun Bunda Cora tinggal di Jerman, Pelia masih bisa ngikutin makanan-makanan. Jadi segitu aja buat video kali ini. Makasih udah nonton. Bye bye, love you. Hai, ayo temenin
Pelia buat cobain makanan sama minuman yang ada di Alfamart. Iya, Pelia tuh baru tahu kalau di Alfamart tuh ternyata juga ada makanan sama minuman. Jadi ayo kita coba dan kita review. Kira-kira makanan Alfamart lebih enak dari minimarket lain gak ya? Nah di sini pas Pelia masuk langsung melihat berbagai macam gorengan. Dan yang pasti Pelia juga beli minuman-minuman gitu loh. Kalian juga harus cobain sih. Dan sekarang waktunya untuk kita cobain makanan yang ada di Alfamart. Pertama aku tuh ada beli roti pizza. Ini tuh harganya sekitar 10.000. Dan pas gigitan pertama ternyata rotinya keras. Padahal sebenarnya rasa dari topping-toppingannya nih enak. Ya nilainya 7/10 deh. Lanjut, ini Pelia ada beli gorengan-gorengannya. Pertama ada martabak telur, ini tuh harganya 6.000. Dan menurut aku ini enak karena Pelia demen daun bawang dan ini daun bawangnya banyak. Rasa telurnya juga berasa, sayangnya ya dingin aja. Jadi ya nilainya 7,5/10. Nah ini nih ada risol mayonnaise. Yang uniknya baru kali ini Pelia ketemu risol mayo yang ada tomat, sayuran gitu di dalamnya. Dagingnya smoked beef, mayonaise juga lumayan enak. Tapi lembek banget jadi nilainya 6/10 deh. Nah terus ini ada fried chicken ya, ayam goreng maksudnya. Harga per piecesnya tuh 10.000 dan jujur rasanya enak dong. Gurih manis, bumbunya tuh enak. Walaupun gitu ya ini tuh sebenarnya udah nggak garing, tapi aku bisa kasih nilai 8/10. Terus ini aku nemu tahu pedas yang harganya 6.000 dan gede banget. Dan kalian tahu apa? Ini rasanya enak. Pedesnya berasa, sayurannya tuh fresh yang garing, asin. Lagi-lagi sayangnya dingin. Tapi Pelia masih bisa nih kasih nilai 7,5/10. Emang dasar Pelianya aja demen tahu. Dan karena mereka juga jual minuman, jadi aku beli. Kalau nggak salah sih nama menunya ini green tea. Terus kalian tahu apa? Ini rasanya enak green tea yang manis, milky, tapi ada rasa pahit-pahit green tea gitu loh. Ini aku suka banget sih. Pelia lupa ini harganya berapa. Tapi please ini nilainya 9/10. Terus aku juga ada beli nih es kopi aren latte. Disilnya kurang kenceng dong, nggak ada. Ya udah tumpah. Tapi tenang, itu tuh masih bisa Pelia minum. Terus aku nggak nyangka ini rasanya juga enak yang cair air gitu dan nggak terlalu manis. Buat ice coffee-nya aku mau kasih nilai 8/10. By the way, ini face wash Rojukis yang tadi promo dan yang tadi aku beli ini sampai aku simpen di mobil. Jadi gimana, kalian tertarik gak cobain makanan sama minuman Alfamart? Bye-bye. Hai, sehari makan diatur tim Gercep Pelia edisi kuliner Bandung. Iya, jadi karena Pelia lagi di Bandung, jadi ini aku mau kulineran tapi diatur sama kalian. Ini ya, aku udah sampai bikin story di Instagram supaya kalian tuh bisa aturin aku harus makan apa. Dan pertama-tama ternyata ini aku langsung disuruh buat makan yang namanya seblak sultan. Kayaknya seblak ini emang paling terkenal gak sih di Bandung? Nah, karena Pelia bingung harus memesan dan milih topping yang mana, jadi ya udah akhirnya aku pesen lah menu seblak komplit. Level pedesnya sedang aja, jangan kepedesan, ini masih pagi. Dan ternyata aku kaget banget. Dengan harga 18.000 ini tuh super duper banyak. Dari wanginya sih beda sama seblak yang ada di Jakarta. Terus pas suapan pertama, wah, rasanya tuh pengen pindah ke Bandung supaya bisa makan seblak seenak ini. Apa ya, rempahnya tuh lebih berasa. Terus kuahnya tuh emang kaldu, bukan micin-micinan. Dan toppingnya itu loh, wah. Menurut aku semua topping yang ada di dalam seblak ini nih, mulai dari kerupuk, sosis, cilok, batagornya, kerupuk mie jamur wortel, wah banyak banget. Itu rasanya nggak ada yang nggak enak. Bahkan ini yang Pelia kira cekernya nggak akan lembut, wah ternyata dia lembut dong. Cuman satu sih yang gagal, yaitu kikilnya karena lumayan keras gitu. Jadi buat seblak ini rasanya enak, selera Pelia banget, nilainya 9,5/10. Terus berikutnya ada yang minta aku untuk makan ini pentol ceker begal. Namanya serem kan? Dan pas nyampe, ya ampun ternyata emang serem banget. Cabe semua. Ini aku makannya ramean sama temen-temen yang lain. Dan Pelia nih sendiri aku pesen ini satu mangkuk pentol urat komplit. Ya kalau nggak salah sih itu namanya. Lihat ada yang segede muka Pelia. Jujur menurut aku tekstur dari si daging pentolnya nih enak. Masih ada berasa kayak urat-uratnya gitu. Tapi nggak tahu kenapa masih ada bau-bau khas daging sapi yang kurang enak gitu. Cuman bau sapinya tuh tertutup sama kuahnya yang wangi rempah. Dan kalau kalian tanya pedes nggak sih? Menurut aku sih nggak sepedes itu ya. Ya buat nilai pentolnya 7/10 deh. Dari tadi kan makan pedes-pedes mulu ya. Untuk tim Gercep baik. Ini ada yang minta aku buat ke Cokomari. Ya jelas nih, Pelia juga penasaran banget sama ini tiramisu. Bener gak tuh bacanya? Aku paling penasaran sama yang original. Jadi ya udah, ini aku beli yang original. Dan jujur pas dibuka wanginya enak banget. Ini dasarnya emang aku demen sih sama tiramisu. Jadi Pelia cukup yakin aku bakalan suka pakai banget sama tiramisu ini. Dan bener aja dong pas masuk ke gigitan pertama, lembut, creamy, lumer di mulut. Wah. Kalau menurut aku nih, ini tuh manisnya pas. Dan karena dia tiramisu, jadi ada rasa pahit-pahit kopinya gitu. Aku paham sih kenapa orang-orang suka sama ini. Minggir dulu, Pelia mau lebay karena nilainya 10%. Dan terakhir, ada yang minta aku buat makan mie kocok. Nah karena nggak dikasih tahu harus makan
makan mie kocok yang mana. Jadi ya udah, akhirnya ini aku milih sendiri. Pele cari di Google yang paling banyak dimakan dan di-review orang-orang. Dan ini nih yang paling banyak, ya ini mie kocok Mang Nanang Tea. Dan ternyata rasanya enak pisan. Padahal nih aku tuh nggak terlalu suka makan kikil. Ya pokoknya yang begini-begini tuh aku lebih milih buat nggak makan gitu. Tapi menurut Pelia ini enak banget sih. Baksonya juga enak. Kuahnya tuh gurih, kaldu kental. Ini aku juga mau lebay karena nilainya 10/10. Untung aja ada tim Gercep Pelia yang bantuin buat kulineran di Bandung. Asli, enak pisan atuh. Makasih udah nonton. Bye-bye, love you. Hai. Jadi ini dia apa aja yang Pelia sama Mas Bucin makan di Jajaran Festival punyanya Mama Nagita Slavina. Ini ya acaranya rame banget. Dan karena Pelia tuh penasaran soalnya tuh banyak banget yang kesini. Jadi mari kita coba makanan-makanan yang direkomendasiin sama Mama Gigi. Siapa tahu tiba-tiba kita ketemu cincau. Jadi pertama ini kita mau cobain es krim cincau. Ini ya kata Mama Gigi tuh enak banget. Udah malah Masnya senyum terus. Intinya sih ini cincau yang dikasih es krim vanilla terus ada alpukatnya. Rasanya enak tapi menurut aku sama Mas Bucin masih kemanisan. Tapi aku setuju kalau es krimnya tuh soft. Oh ya by the way ini tuh harganya 25.000. Buat es krim cincau ini kita mau kasih nilai 7,5/10. Terus lanjut ini kita mau cobain Bonsu. Penasaran banget collabnya Bonsu sama Bayam. Kalau dari bentukannya sih ini menarik banget kan. Di sini kita beli 2 rasa. Asli ini varian yang Blackpink nih yang aku makan. Itu enak banget sih. Dalamnya ada strawberry jam sama ada cream cheese juga. Nah ini nih buat yang Blackpink kita mau kasih nilai 8,5/10. Nah tapi buat yang varian spinach bacon rasanya nggak gimana banget. Dan udah agak alot gitu loh. Jadi nilainya 7/10 deh. Berikutnya kita pesen steak di Salt Boy. Kita pesen yang Australian beef. Dan ini tuh harga per porsinya sekitar 80.000 rupiah. Gimana ya? Kalau dari segi penampilan jujur ini sangat amat menarik sih emang. Tapi pas di gigitan pertama dagingnya keras dong. Padahal nih kalau aku ngeliat di vlognya Mama Gigi ini tuh katanya enak. Kayaknya sih karena yang beli rame, antriannya juga banyak. Jadi ya pasti sedikit banyak ngaruh sih kerasanya. Maaf banget ini nilainya 6/10. Lanjut, ini aku mau cobain creamy miso udon yang katanya Mama Gigi juga enak banget. Harga per porsinya 50.000 rupiah. Nah yang ini juga sama nih. Pelia nggak tahu ini ekspektasi Pelia yang ketinggian. Apa emang rasanya begini? Cuman kayak ya udah creamy berair aja gitu udongnya. Nggak yang sespesial itu loh. Rasanya gurih enggak, asin enggak, manis enggak. Aduh bingung. Ya nilainya 7/10 deh. Terus ini ada bakso pilihan Pelia nih karena kelihatannya enak banget. Jadi aku beli deh 1 porsi bakso urat. Kalian lihat cabenya kental banget kan? Pelia nih kalau udah ngeliat bakso urat begini, kagak mungkin kagak dibeli. Karena ini tuh uratnya masih yang bergerenjil. Gimana sih bahasanya? Gerinjil. Aduh gimana ya? Tapi pasti kalian paham kan urat yang masih berasa potongan-potongannya gitu loh. Garing kenyal. Wow. Sayang aja nih kuahnya nggak terlalu kaldu. Buat baksonya aku mau kasih nilai 9/10. Nah ini nih terakhir makanan yang rame bang. Ini tuh mau ramen punyanya Alshad Ahmad. Aku nunggu 1 jam buat si ramen ini. Nah tapi Pele sama Mas Bucin tuh udah pernah nyobain ramen. Kita pesen yang spicy jinro ramen. Ini tuh ramen Jepang tapi rasanya Indonesia banget. Menurut kita rasanya tuh kayak mie tapi topping-toppingannya pakai topping Jepang. Rasanya gurih, manis, pedas. 8/10 buat ramennya. Jadi kalian mau cobain makanan yang mana? Bye, love you.